Halo semuanya, balik lagi bersamaku di channel Noxurza. Dan pada video kali ini teman-teman, aku akan bermain game horor yang berjudulkan Slides in the Woods. Dan sebelumnya aku minta maaf banget teman-teman, karena aku udah lama banget gak upload video. Dan terakhir aku upload video itu sekitar 7 bulan yang lalu teman-teman. Dan itu lumayan lama, atau malah lama banget bisa dibilang ya. Tapi teman-teman, sekarang aku sudah ada game yang bisa lah untuk aku jadiin konten ya teman-teman ya. Meskipun ini sebenarnya merupakan game horor, cuma yang bikin cerita yang cukup cerita yang cukup pendek lah ya. Tapi ya karena karena daripada gak upload sama sekali kan, gak upload setelah video yang terakhir itu, jadinya aku jadikan konten aja teman-teman ya. Dan aku usahakan aku uploadnya ini konsisten ya. Jadi rencananya selama seminggu aku upload game atau upload video itu sebanyak 2 kali teman-teman ya. Dan aku akan usahakan itu semaksimal mungkin. Dan seperti apa untuk gameplaynya, langsung saja kita akan masuk ke dalam gamenya. Saat aku masuk ke dalam gamenya, aku berada di sebuah taman kecil yang jauh dari pemukiman warga. Bahkan taman ini berada jauh di tengah hutan. Tapi anehnya ada sebuah perosotan di taman kecil itu. Karena aku penasaran, akhirnya aku naik ke perosotan itu, tapi gak ada terjadi apapun. Saat aku naik perosotan itu tidak terjadi apa-apa, aku masih penasaran dan aku naiki perosotan itu untuk yang kedua kalinya. Namun saat aku naik perosotan itu untuk kedua kalinya, ini yang terjadi. Ya, saat aku masuk ke dalam perosotan untuk kedua kalinya, kalian bisa lihat ya, itu langitnya tiba-tiba langsung berubah dan jadi mendung gitu. Padahal sebelumnya langit itu masih berwarna biru cerah. Tapi gak tahu kenapa saat aku masuk ke perosotan untuk kedua kalinya, tiba-tiba langit langsung berubah. Dan disinilah aku mulai ngerasa kalau game ini itu mulai ada yang aneh sama game ini. Saat aku masuk ke perosotan untuk ketiga kalinya, tiba-tiba hari berubah jadi malam dengan begitu cepat. Dan juga tiba-tiba ada sebuah center yang ada di dekat perosotan itu. Dan ya karena gak ada pilihan lain, akhirnya aku mengambil center itu. Dan untungnya masih ada baterai yang tersisa, jadi masih bisa aku gunakan. Saat aku naik ke perosotan untuk keempat kalinya dan aku keluar dari perosotan itu, tiba-tiba aku melihat ada satu item di atas perosotan itu. Dan aku mencoba untuk mengambil item itu. Dan saat aku mengambilnya, ternyata itu adalah sebuah koran. Saat aku mengambil korannya, koran itu ternyata berisi sebuah tragedi di kota kecil yang bernama Oakfield. Dan intinya, kota kecil itu mendapatkan sebuah laporan kalau ada anak-anak dan orang dewasa yang menghilang di sebuah taman. Dan seorang detektif yang menangani kasus itu juga mengatakan kalau mereka ini menghilang begitu saja, seolah-olah mereka ini menghilang ditelan oleh bumi. Saat aku naik ke perosotan untuk yang kesekian kalinya, tiba-tiba aku mendengar ada suara kayak ketukan gitu dari jauh. Dan aku gak tahu itu suara itu berasal dari mana. Saat aku naik ke perosotan itu lagi, anehnya suara ketukan itu tidak muncul lagi. Dan aku pikir suara itu sudah pergi dan menghilang. Tapi saat aku menaiki perosotan itu lagi, ini yang terjadi.
Ya, suara itu muncul lagi dan malahan lebih keras daripada sebelumnya. Seolah-olah suara itu hanya berjarak beberapa meter dari taman tempat aku itu berada. Namun sesuatu hal yang mengejutkan tiba-tiba ada di perosotan itu. Dan kalian harus lihat ini sih. Ya, tiba-tiba ada sebuah mayat di depan perosotan itu, dan mayat itu tampaknya masih hidup. Namun saat aku mencoba mendekatinya, ini yang terjadi. Saat aku mendekati mayat itu, tiba-tiba ada sepasang tangan misterius yang keluar dari perosotan dan menarik mayat itu masuk ke dalam perosotan itu. Setelah mayat itu ditarik masuk ke dalam perosotan, tiba-tiba aku mendengar ada suara teriakan yang entah dari mana. Dan saat aku masuk ke perosotan itu lagi, aku merasa kalau perosotan ini menjadi lebih panjang dari sebelumnya. Dan anehnya, aku bukan keluar di tempat yang sama, tapi di tempat seperti ini. Dan ya, aku keluar bukan di taman itu lagi, tapi keluar di sebuah gorong-gorong yang sempit banget ini. Dan karena gak ada jalan lain lagi, akhirnya aku mau gak mau memutuskan untuk menelusuri gorong-gorong ini. Hingga akhirnya aku keluar di suatu tempat yang aku itu gak tahu ini tempat apaan. Dan di sini aku keluar dari gorong-gorong itu dan aku berada di tempat yang aku ini juga gak tahu ini tempat apaan. Dan tampaknya aku ini berada di beda dunia, alias aku sepertinya berada di dunia lain. Dan aku mencoba menelusuri tempat itu hingga akhirnya aku menemukan sebuah tangga. Namun saat aku menaiki tangga itu, tiba-tiba hal mengejutkan terjadi lagi. Ada sebuah mayat yang tiba-tiba jatuh dari atas yang tampaknya mayat itu adalah mayat yang sama seperti mayat yang ada di depan perosotan itu tadi. Saat aku sudah nyampe di atas, aku menemukan ada sebuah beton dengan jejak darah yang tampaknya darah itu adalah darah dari mayat itu sendiri. Dan aku juga melihat ada sebuah bangunan misterius dan aku memutuskan untuk memasukinya. Dan aku melihat ada sebuah jantung dengan ukuran cukup besar yang dihubungkan oleh 4 rantai sekaligus. Dan aku akhirnya memutuskan untuk melepas atau mencabut rantai itu satu persatu. Setelah aku melepas 4 rantai itu dan menurunkan jantung itu ke bawah, aku merasa gak tenang dan gak nyaman karena aku merasa akan ada suatu hal yang akan datang. Tiba-tiba aku mendengar ada suara teriakan itu lagi dan juga suara langkah kaki. Aku mencoba untuk keluar dari bangunan itu. Saat aku melihat pintu keluar, itu yang terjadi. Ya, ada sosok tinggi dengan wajah pucat, mata hitam pekat, dan mulut yang menganga. Dan dia pun langsung masuk ke dalam bangunan itu dan mengejar aku.
Aku langsung mencoba mencari jalan untuk keluar dari tempat itu dan melihat ada jalan menuju gorong-gorong itu lagi. Dan aku langsung cepat-cepat masuk ke dalam gorong-gorong itu. Dan di sini aku harus cepat-cepat keluar dari tempat itu, teman-teman. Dan jujur aja, selama aku di dalam gorong-gorong itu, aku merasa ada yang ngejar dari belakang. Dan kayaknya sosok itu ikutan masuk ke dalam gorong-gorong itu dan mengejar aku. Jadi makanya dalam gorong-gorong itu, aku mempercepat langkahku untuk menghindar atau menjauh dari kejaran si sosok itu. Hingga akhirnya setelah perjalanan cukup panjang, aku keluar dari gorong-gorong itu dan masuk ke perosotan itu lagi. Dan saat aku keluar, aku kembali ke tempat yang sama, namun perosotan itu menghilang, seolah-olah gak pernah ada. Dan itu dia untuk game Slides in the Woods.